Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Octavia dengan NIM 0306192117. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya yang bernama Eni Rahmawati dan juga Sulistia Harpani ingin menjelaskan tentang fungsi, prinsip, dan asas dari bimbingan konseling. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang fungsi dari bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Keberadaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam kehidupan, serta bimbingan konseling mempunyai berbagai fungsi yang dapat digunakan oleh guru BK ataupun konselor dalam menyelesaikan masalah individu. Adapun fungsi bimbingan konseling yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu memiliki pemahaman terhadap diri seseorang atau potensinya dalam lingkungannya yang mencakup lingkup pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan ataupun kegiatan yang membahayakan diri seseorang. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya, serta teknik yang digunakan adalah remedial teaching. Yang kelima, yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konselor memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian yang lainnya. Yang keenam, yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau kepala madrasah, serta staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang ketujuh, yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang ke-8 yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak ataupun berkehendak. Yang ke-9 yaitu fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek di dalam diri konseli tersebut. Yang ke-10 yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya menjaga diri serta mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Rahmawati dengan NIM 0306192090. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah,
Prinsip bimbingan konseling yang pertama itu ada A, prinsip berkaitan dengan sasaran layanan. Nah, sasaran layanan yang dimaksud adalah individu dalam perkembangan dan kehidupannya yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dengan aspek-aspek lingkungan dirinya yang memicau pedoman dalam melakukan program layanan BK. Prinsip tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, warna kulit, jenis kelamin, dan agama, status, dan sosial ekonomi. Yang kedua ada BK akan berurusan dengan tingkah laku unik dan dinamis. Dan yang ketiga ada BK akan memperhatikan perkembangan individu. Dan yang keempat, BK akan memperhatikan perbedaan individual yang akan menjadi pedoman dalam melakukan layanan. Dan lanjut ada B, prinsip berkaitan dengan masalah individu. Permasalahan individu baik positif dan negatif akan mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir. Yaitu ada yang pertama, BK akan berhubungan dengan pengaruh mental dan fisik individu dalam lingkungan rumah dan lingkungan sekitar, sosial, ekonomi, dan sebaliknya, pengaruhan lingkungan terhadap tingkah individu tersebut. Dan yang kedua ada perhatian utama BK mengarah pada kesengajaan sosial ekonomi serta kebudayaan dalam pengaruh sikap dan tingkah laku individu. Nah, C itu ada prinsip berkaitan dengan program layanan. Prinsip dalam layanan BK yaitu yang pertama ada BK adalah bagian dari proses pendidikan dan perkembangan. Untuk itu, BK akan dipandu dengan pendidikan dalam proses perkembangan. Yang kedua ada program BK akan fleksibel sesuai kebutuhan individu. Dan yang ketiga ada program akan disusun sesuai jenjang pendidikan mulai dari terendah sampai tertinggi. D itu ada prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksana layanan yang baik adalah fleksibel di mana akan sesuai dengan kebutuhan individu. Pelayanan akan terprogram untuk mencapai keputusan dari individu. Itu ada prinsip-prinsipnya, yaitu ada yang pertama, BK akan mengarah untuk perkembangan individu sehingga bisa mengambil keputusan dalam permasalahan. Dan yang kedua, keputusan yang diambil harus dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, permasalahan yang dihadapi harus sesuai dengan bidang yang relevan. Dan yang keempat, kerjasama antara guru dan orang tua untuk mencapai keberhasilan layanan. Dan yang kelima ada perkembangan program BK melalui pemanfaatan dari pengukuran nilai terhadap individu dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisti Harpani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa menyimpan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan segala fakta data yang berkenaan dengan masalah itu kepada konselor. Dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain, konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. Ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling, sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan konselor
maupun keterbukaan dari klien. Yang keempat, asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Yang kelima, asas kemandirian. Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan peserta didik dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Ketujuh, asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kedelapan, asas keterpaduan, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Sebagaimana diketahui, individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaannya tidak seimbang, serasi, dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. 9. Asas kenormatifan, yaitu bahwa usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu, atau kebiasaan sehari-hari. Ke-10. Asas keahlian, yaitu usaha bimbingan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik, dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat atau instrumentasi bimbingan dan konseling yang memadai. 11. Asas ahli tangan, yaitu dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih tinggi. Yang ke-12, asas tutwuri handayani. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap kepada konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Mungkin segini saja yang bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.